Nilai moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan dengan A. Menjalankan sistem pemilu yang demokratis, B. Mematuhi peraturan perundang-undangan, C. Mencintai produk dalam negeri, D. Menjenguk tetangga yang sakit, E. Semua benar. Oke. Coba ya kita lihat. Di sini ada kata kunci yang perlu kita perhatikan, yaitu bermasyarakat, berarti masyarakat, ya. Jadi kata kuncinya itu masyarakat. Nah, karena pilihan A sama D semuanya merupakan perwujudan nilai moral Pancasila, akan tetapi yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat hanya ditunjukkan oleh pilihan yang D, ya. Sedangkan A, B, C ini dalam lingkupan negara, ya. Kan yang ditanyakan dalam bermasyarakat. Coba, sistem pemilu yang demokratis ini kan dalam cakupan bernegara, mematuhi peraturan perundang-undangan, begitu juga mencintai produk dalam negeri. Yang ditanyakan kan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam mengerjakan soal, perhatikan juga kata kuncinya, ya. Jadi di soal tuh kadang diberikan clue penting, ya, kata kuncinya yang penting, ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D, ya. Kasus korupsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap salah satu kewajiban warga negara Indonesia, yaitu A. Membayar pajak, B. Mengikuti pendidikan dasar, C. Ikut serta dalam upaya bela negara, D. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, E. Menjunjung kesetaraan dan peradilan. Oke. Jadi kasus korupsi maraknya terjadi pada pejabat-pejabat negara, ya, biasanya, ya. Dan yang diusut itu memang korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kalau korupsi di bidang swasta itu masuknya pidana, ya, pidana biasa. Kalau korupsi kan tindak pidana korupsi, beda, ya. Nah, karena korupsi ini yang dimaksud kasus di sini adalah korupsi yang dilakukan oleh kebanyakan pejabat negara, sedangkan pejabat negara itu penyelenggara pemerintahan, ya. Penyelenggara pemerintahan. Nah, artinya kalau tindak korupsi ini, korupsi bertentangan tindakan korupsi ini bertentangan dengan undang-undang, ya, undang-undang penyelenggaraan negara, dan tentu ini melanggar, ya, melanggar. Tentu harusnya dihukum. Artinya harus diperlakukan sama, ya, karena melakukan tindakan kejahatan, ya, tindak pidana korupsi, dan harus dihukum. Artinya kedudukannya sama aja, siapapun yang melakukan tindakan korupsi dalam hal menjalankan pemerintahan harus dihukum. Berarti berkaitan dengan kesetaraan, kesamaan, atau perlakuan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan, ya. Oke. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1, ya, Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi sama, ya, diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Jika X sama dengan seper-43 dikurang seper-45 dan Y sama dengan seper-41 dikurang seper-47, maka hubungan antara X dan Y seperti apa? A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. X dan Y tidak bisa ditentukan, E. 2X jauh kurang dari 2 kali XY. Oke. Yang E ini nggak mungkin, ya. Kenapa coba? Karena pilihan ABCD ini udah kompleks. Kalau ini benar, pasti salah satu dari ABC ini benar, ya. Apalagi ditambah dengan pilihan yang D udah kompleks banget. Jadi yang E ini pasti nggak mungkin, ya. Oke. Nah, kita bahas soal ini, ya. Soal ini gampang kalau kita pahami konsep. Jadi gini, misalkan bilangan 1
kita bagi dengan bilangan yang besar, sorry, kita tulisnya besar aja ya, yang besar dibandingkan dengan angka 1 dibagi dengan bilangan yang lebih kecil. Yang kecil, nilai ini lebih besar dari ini. Ini hasilnya lebih besar yang ini ya. Bayangkan gini aja deh, sepotong kue dibagi oleh orang se-Indonesia, sama sepotong kue yang sama dibagi untuk satu keluarga. Pasti yang ini lebih besar dong, ya enggak? Jadi ini lebih besar. Terus kalau kita bikin garis bilangan, misalnya gini nih. Misalkan ini A, B, C, D ya. Hasil pengurangan ini yang berjauhan ini, D min A dibandingkan yang berdekatan ini, C min B, ini lebih besar ya. Jadi pengurangan yang berjauhan lebih besar dibandingkan yang berdekatan ya. Oke. Jadi udah tahu nih konsep ini. Kalau udah tahu konsep ini, tinggal kita urutin aja nih ya. Nah, yang paling kecil adalah pembaginya yang besar. Berarti kalau kita urutkan 1/47 ini paling kecil, terus 1/45, terus 1/43, terus yang paling besar adalah 1/41. Coba kita lihat, pengurangan yang berjauhan ini lebih besar dibandingkan pengurangan yang berdekatan ini. Nah, lebih simpel kan kalau kita udah paham konsep ini ya. Jadi pengurangan yang berjauhan pasti lebih besar dibandingkan pengurangan yang lebih dekat ini. Artinya yang ini harusnya lebih besar dari ini ya. Artinya Y lebih besar dari X atau X kurang dari Y ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Mungkin bingung maksud saya ini, pengurangan yang berjauhan lebih besar dibandingkan pengurangan yang berdekatan. Gini aja deh, 1, 5, 7, 10. Coba kurangin ini yang berjauhan berapa? 9. Kalau yang ini berdekatan pasti lebih kecil kan? Atau kita ambil contoh bilangan yang berurutan ya, 1, 3, 4, 5. Enggak berurutan ya, kok 1, 3, 4, 5 berurutan. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Coba 4 kurang 1 kan 3, dibandingkan yang berdekatan ini dikurangkan selisihnya cuma 1 gitu ya maksudnya. Jadi ini konsep ini sangat penting nih. Kalau tahu konsep ini gampang nih ngerjain soal ini. Jadi kita nggak perlu ngerjakan secara pecahan ya. Ini kalau ngerjainnya 45 kali 1 dikurang 43 kali 1 per 43 kali 45. Terus yang ini kita hitung. Belum lagi bandingin nilai pecahan kan lama ya. Tapi dengan konsep ini, dua konsep ini pasti gampang ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B tadi ya. Ini yang B ini ya. Oke. Semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Oke, kesimpulannya A. Semua sepeda memiliki lampu merah. B. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. C. Lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. D. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. E. Tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Oke. Nah, gini nih. Kan ini semua sepeda memiliki lampu ya. Nah, sebagian lampu berwarna merah ya. Sebagian lampu berwarna merah. Oke. Jadi semua sepeda memiliki lampu ya. Jadi sedangkan lampu ini banyak jenisnya ya, lampu. Kebetulan di sini yang dibahas berkaitan dengan warna, bisa warna merah, warna hijau, warna kuning, warna hitam enggak ya, masa lampu warna hitam. Warna biru bisa aja kan? Oke. Banyak pokoknya ya. Jangan warna hitam, lampu masa warna hitam. Nah, artinya ada sepeda yang lampunya berwarna merah ya. Sebagian berarti ya, sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Harusnya yang D. Coba yang A, semua sepeda memiliki lampu merah. Enggak juga, enggak bisa kita simpulkan semua sepeda memiliki lampu merah. Kenapa? Karena sebagian lampu, hanya sebagian lampu yang berwarna merah ya.
tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Nah, ini kan tidak semua, bisa aja berarti sebagian sama kan, mirip ya. Oke lah, B sama D nanti kita bahas. Lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. Enggak juga ya, enggak bisa kita simpulkan seperti ini. Tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Berarti sama aja dengan kalimat A ini ya. Kan semua sepeda memiliki lampu merah. Tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Berarti sama dong kalimat A sama E ini. Salah ya berarti ya. A sama ini salah. Nah, ini nih B sama D. Sebagian sepeda memiliki lampu merah. Kenapa? Karena semua sepeda memiliki lampu, sedangkan lampu tuh ada yang merah, ada yang selain merah bisa hijau, kuning, biru ya. Berarti sebagian berwarna merah. Nah, ini tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Apa bedanya? Coba perhatikan. Di sini disebutkan sebagian sepeda. Kalau ini tidak semua lampu sepeda. Ini yang dibahas itu lampu sepeda. Artinya kalau kita lihat kalimat B, seolah-olah sepeda tuh memiliki lampu yang lebih dari satu, dan salah satunya ada yang berwarna merah, ada yang enggak gitu ya. Ini lebih membahas tentang lampu-lampu yang ada di sepeda ya. Jadi lampunya bisa lebih dari satu. Kalau ini concernnya adalah pada sepeda ya. Kalau ini pada lampu-lampu yang ada di sepeda ya. Jadi bisa ya bedakan. Ini tidak semua lampu, kalau ini sebagian sepeda. Yang benar adalah harusnya yang D ya. Ini karena yang dibahas ini adalah lampu. Harusnya sepeda ya, sepeda yang memiliki warna merah hanya sebagian ya, yang D. Memang di member kami ada yang salah sampai salah memilih yang B, ada yang D, tapi mereka berargumen kenapa D benar, kenapa B salah. Kalau D benar harusnya sama, beda. Ini tidak semua lampu, ini tidak semua lampu. Kalau ini tidak semua sepeda atau sebagian sepeda, beda loh artinya ya. Oke, yang tepat adalah yang D. Saya ditawari pekerjaan yang saya idam-idamkan sejak lama. Namun pekerjaan tersebut memiliki gaji yang lebih kecil dibandingkan dengan yang saat ini saya kerjakan. Maka sikap saya, A. bertahan pada pekerjaan saya yang lama, B. menimbang terlebih dahulu baik buruknya, kemudian baru memutuskan untuk diambil atau tidak, C. meminta pendapat orang terdekat dahulu, D. menolaknya secara halus karena tidak sesuai dengan gaji yang diinginkan, E. mengambil pekerjaan tersebut karena memang saya sukai. Oke. Di sini yang diperlukan adalah berpikir secara realistis ya, secara realistis. Nah, terus dalam bekerja kita harus memiliki komitmen dan integritas ya. Nah, jadi dalam bekerja memang kita butuh ya gaji itu memang dibutuhkan untuk hidup, tapi bukan bukan hal yang utama ya. Bekerja itu harus mengabdikan diri secara total ya. Nah, di sini yang penting itu adalah realistis ketika kita dihadapkan pada dua pilihan. Berarti kita harus melihat baik buruknya dulu ya. Berarti harusnya yang poin 5 adalah yang ini nih ya. Terus meminta pendapat orang lain, ini kurang bagus. Terus ini mengambil pekerjaan tersebut karena memang kita suka. Karena nanti ketika kita suka pasti kita saat menjalankan tugas dalam pekerjaan kita bisa melakukan dengan sepenuh hati ya. Ini harusnya 4. Kalau ini bertahan pada pekerjaan saya yang lama. Kalau yang ini menolak secara halus sesuai dengan gaji, ini ini poinnya 2 ya, yang ini 3. Terus ini kenapa 1? Karena di sini kita menunggu pendapat orang lain, padahal yang bekerja itu kita yang merasakan, kita yang menjalani. Jadi seolah-olah kita di sini nggak otonom dalam berpikir, nggak otonom dalam mengambil keputusan ya. Makanya ini dikasih poinnya cuma 1 ya. Oke, seperti ini ya poin-poinnya. Oke, ini udah mau pagi ya.